Pada konsentrasi yang sama, di antara asam berikut yang mempunyai pH paling besar. A, B, C, D, dan E. Ini kata kuncinya yaitu manakah yang mempunyai pH paling besar. Nah, gambar yang di samping kanan ini merupakan gambar trayek pH dari 1 sampai ke 14. Jadi ini yang nomor 7, ini merupakan pH netral. 7 ini semakin ke kiri, keasaman semakin meningkat. Semakin ke kanan, sifat basa semakin meningkat. Dari sini kita bisa tahu bahwa asam yang semakin kuat, maka pH-nya akan semakin rendah, gitu ya. Jadi makin kuat asam, maka pH makin rendah. Nah, ini berarti pH yang paling besar dari opsi nomor 12 ini kita cari yang sifatnya lemah. Kenapa yang sifatnya lemah? Karena dari opsi A sampai E, ini semuanya termasuk ke dalam asam. Nah, bisa kita cek di data yang kakak tampilkan, HCl, dia termasuk asam kuat. Ya, HCl termasuk asam kuat. HNO3, asam nitrat, dia juga termasuk asam kuat. CH3COH nggak ada di data asam kuat, berarti masuknya asam lemah. HClO4 dia asam kuat juga. H2SO4 dia juga termasuk asam kuat. Nah, dari sini kita bisa tahu asam kuat, semakin kuat asam, pH-nya semakin rendah. Yang ditanyakan pH yang paling besar, berarti yang sifatnya asam lemah. Jawabannya yang C, CH3COOH. Dia termasuk asam lemah. Saya selanjutnya, nomor 13. Data asam lemah ada di nomor-nomor sebelumnya, di part 1, bisa dicek kembali. Nomor 13, asam HX 0,1 molaritas mengalami ionisasi 10%. Nilai tetapan ionisasi asam Ka dari HX adalah, jadi ini diketahui, 0,1 molaritas. Jadi asam HX 0,1 molaritas, berarti dia M-nya. Mengalami ionisasi 10%, berarti dia alfanya. Yang ditanya tetapan ionisasi Ka. Ini ya, tetapan ionisasi Ka-nya. Ini yang ditanyakan. Seperti itu. Berarti kita kerjakan. Jawab. Diketahuinya bisa teman-teman tulis sendiri ya. Kita bisa pakai rumus untuk tetapan ionisasi, yaitu alfa sama dengan akar Ka kali Ma. Ini rumusnya. Kita bisa masukkan alfanya berapa? Alfanya 10%. 10% kita ubah menjadi desimal, berarti 0,1 sama dengan akar Ka kita cari per Ma. Ma di situ 0,1 juga. Untuk menghilangkan akar, maka kedua ruas kita kuadratkan. Seperti itu, berarti 0,1 kita kuadratin sama dengan akar Ka per 0,1 dikuadratkan juga. Ya. 0,1 dikuadratkan, di 0,1 kan 10 pangkat min 1. Oke, kita tulis lagi aja. Kuadrat sama dengan akarnya hilang, Ka per 0,1. 10 pangkat min 1 kuadrat berarti 10 pangkat min 2 sama dengan Ka per 0,1, 10 pangkat min 1. Berarti Ka, nanti Ka yang ini pindah ke sini ya.
10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. Ketemunya 10 pangkat min 3 KA-nya. Oke, berarti KA ketemu 1 kali 10 pangkat min 3. Ketemunya yang D. Nomor 14. pH suatu basa kuat MOH adalah 11. Konsentrasi ion OH- dalam larutan basa tersebut adalah, nah, kita mencari konsentrasi ion OH-nya. Berarti basa kuat pH-nya 11 nih ya. 11 ini pH. Kita mencari konsentrasi ion dari OH-. Berarti kita bisa nyari konsentrasinya. M-nya kita cari. MB-nya. Nah, jawab. Kita tahu bahwa MOH termasuk basa kuat. Basa kuat berarti hubungannya bukan dengan pH, melainkan dengan pOH. Nah, pOH itu sendiri nilainya 14 min pH. 14 min pH-nya tadi ketemu 11, berarti nilainya 3. Jika pOH-nya 3, maka konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 3. Sekarang kita cari MB-nya atau konsentrasi basanya. Gimana? Berarti konsentrasi kita ke oke. Konsentrasi basa OH- sama dengan valensi basa. Rumusnya asam kuat, ulangi basa kuat ya. Valensi dikali MB-nya. OH-nya tadi ketemu 10 pangkat min 3. Valensinya MOH berapa? 1 ya. MOH ketika terionisasi menjadi M. Oke, mohon maaf. M plus OH-. OH-nya ketemu 1 ya, berarti 1 dikali MB. Nah, berarti MB-nya sama ya, 10 pangkat min 3. Oke, ketemunya yang D. 14. Nomor 15. Di dalam 100 ml larutan HCOOH 0,2 molaritas, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 4, terdapat ion H+ dengan konsentrasi, nah, hampir mirip sama soal sebelumnya, cuman ini dalam keadaan asam yang tadi basa. 100 ml, dia volume ya, volume. HCOOH 0,2 molaritas berarti konsentrasinya M. Ka-nya diketahui, terdapat ion H+ dengan konsentrasi, berarti yang ditanyakan konsentrasi H+-nya. Karena dia ada Ka, otomatis termasuk asam lemah. Jadi kita pakai rumus, bahwa konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nih, konsentrasi H+, ini tinggal kita masukkan aja. Akar Ka 1,8 dikali 10 pangkat min 4 kali Ma-nya ketemu 0,2. Selanjutnya, konsentrasi H+ sama dengan, ini kita kalikan 1,8 sama 0,2, akarnya tetap, ketemunya 0,36 kali 10 pangkat min 4 ya. Akar
0,36 kita buat bulat biar nggak ada desimal, kali 36 kali 10 pangkat min 6. Akar 36 itu 6, 10 min 6 akarnya berarti 10 min 3. Oke, ini ketemu konsentrasi H plusnya 6 kali 10 pangkat min 3. Opsi jawaban yang B. Selanjutnya nomor 16. Parutan HCl dalam air yang mempunyai pH 2 akan berubah menjadi pH 3 apabila larutan tersebut diencerkan berapa kali, gitu ya. Berarti kita tahu yang pertama pH awal ada 2, kemudian merubah menjadi 3. Diencerkan berapa kali? Kita nanti pakai rumus pengenceran, namun sebelum itu kita cari dulu konsentrasi H+-nya. HCl yang pertama itu ya. Dia punya pH sama dengan 2, berarti konsentrasi H+-nya berapa? 10 pangkat min 2, gini ya. Yang kedua, di sampingnya, HCl yang kedua, pH sama dengan 3. Berarti konsentrasi H+, dia punya 10 pangkat min 3. Nah, hubungan dari pengenceran itu kaitannya sama konsentrasi. Berarti kita cari konsentrasinya HCl masing-masing. Yang pertama, H+, rumus asam kuat sama dengan valensi kali polaritas asam. Valensinya HCl itu 1 ya. HCl itu diangkat jadi H+, plus Cl min. H plus 1 berarti valensi 1. Ma-nya ditanyain. Konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 2. Berarti nanti Ma-nya ketemu 10 pangkat min 2. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan konsentrasi yang kedua. Oke. H plus sama dengan valensi kali Ma. H plusnya 10 pangkat min 3, valensinya sama 1, Ma-nya. Nanti Ma ketemu 10 pangkat min 3. Nah, sekarang kita ke pengenceran. Kita tahu bahwa konsep dari pengenceran itu nanti Vm1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ini kan M1 anggap saja kita punyanya HCl yang pertama. Yang ini punyanya HCl yang kedua. Berarti M1-nya ketemu 10 pangkat min 2 kali V1-nya tetap kita tulis aja M2-nya 10 pangkat min 3 V2. Ini. Diencerkan berapa kali untuk mendapatkan pH 3? Berarti untuk mendapatkan pH atau konsentrasi 10 pangkat min 3, berapa nilai V2-nya? Berarti V2 kita tulis di sini sama dengan 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 3 dikali V1. 10 min 2 bagi 10 min 3 berarti 20 ya. Kali V1 sama dengan V2. Nah, ini ketemu. Berarti untuk mendapatkan pH menjadi 3, yang mana konsentrasinya 10 pangkat min 3, V2 harus diencerkan sebanyak 10 kali V1. Jadi jawabannya yang A. Bisa ya? Jadi pertama kita cari pH masing-masing, kemudian kita masukkan ke rumus pengenceran. Selanjutnya, nomor 17. Pada reaksi H2O plus CH3COO- menjadi CH3COOH plus OH-, pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry. Nah, ini seperti soal sebelumnya. Kakak tulis dulu reaksinya. H2O plus CH3COO- setara atau menjadi CH3COOH plus OH-. Pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa itu kita cari yang selisihnya 1H+. H2O selisih 1H+ dengan OH- kan? CH3COO- selisih 1H+ dengan CH3COOH. Berarti pasangannya
Ini H2O sama OH- atau CH3COH sama CH3COO-. Berarti ketemunya yang E. Seperti itu aja. Selanjutnya nomor 18. Larutan KOH mempunyai pH 14 jika massa molar atau mR KOH-nya 56 gram per mol, maka KOH yang terlarut dalam 2 liter larutan tersebut adalah berapa? Nah, di sini kita dapat informasi yang pertama pH. pH-nya 14. Kemudian massa molar mRKOH. Kita sudah menghitung, diketahui 56. Yang ini volumenya 2 liter. Yang ditanya massa berapa KOH yang terlarut. Gram kan? Gram berarti yang ditanya massanya. Nah, kita jawab. KOH. KOH di sini merupakan basa kuat. Basa kuat. Basa berarti hubungannya sama POH. Bukan pH ya, POH. POH kita jadikan 14 min pH. 14 min 14 ketemunya 0. Berarti konsentrasi OH-nya 10 min 0 dapat ketemunya 1 ya. Nah, konsentrasi OH-nya ketemu 1. Sekarang kita masukkan untuk mencari massanya. Rumusnya kita pakai konsentrasi OH- basa kuat valensi kali Mb. Ini ya. OH-nya ketemu 1. Valensinya, valensi KOH berapa? KOH. K plus OH-. 1 ya berarti. 1 dikali Mb. Mb kita pakai rumus gram per mR kali 1 per liter. Volume dalam liter. Gramnya ini 1, ini 1. Gramnya kita cari. MR-nya ketemu 56 kali 1 per volumenya 2. Berarti gramnya, ini kita oper ke kanan, 56 dikali 2. Ketemunya berarti massanya sama dengan 112 gram. Oke. Jadi ketemunya yang C. Seperti itu. Selanjutnya nomor 19. Untuk menetralkan 100 ml larutan KOH 0,1 molaritas diperlukan larutan H2SO4 0,1 sebanyak. Nah, ini kata kuncinya menetralkan. Dia termasuk reaksi penetralan. Apa itu reaksi penetralan? Reaksi penetralan adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Konsepnya seperti ini aja. Jadi ada reaksi asam dengan basa nanti menjadikan garam sama air. Kalau asam kuat dan basa kuat, ini KOH, basa kuat, H2SO4, asam kuat, nanti akan menghasilkan garam yang sifatnya netral. Nanti penjelasan lebih lanjut ada di materi teman-teman selanjutnya. Kita lanjutkan. Untuk menetralkan itu sendiri, kita bisa pakai rumus. Oke, sebelumnya ini saya hapus dulu. Penetralan. Kita bisa pakai rumus M1 atau MA, kualitas asam kali volume. Asam kali valensi. Asam sama dengan Mb, molaritas basa, dikali volumenya, basa dikali valensinya. Udah, begini aja rumusnya kita bisa masukkan. Asam berarti punyanya H2SO4 ya. Ini kalau tulis H2SO4. Untuk yang basa punyanya KOH.
Molaritasnya H2SO4 0,1 molar. Ini ya, 0,1 molar. Volumenya ada, ditanyakan kan, volume asam. Valensinya H2SO4. Oke, kita cari H2SO4 itu 2H plus SO4 2 min. Jadi valensinya dia punya 2. Ini volume asam, gitu ya. MB, molaritas basa 0,1, volumenya 100 ml, valensinya KOH, kalau KOH berarti K plus OH min, punya 1. Nah, volumenya kok nggak pakai liter, Kak? Jadi kita bisa pakai liter, asalkan karena ini sifatnya perbandingan ya, ketika yang kanan pakai mil, berarti nanti yang kiri juga dalam mililiter. Jadi nggak masalah, nggak harus diubah ke liter. Ini bisa kita coret, 0,1 bisa dicoret ya, 0,1. Oke, berarti nanti volume asam 100 kali 1/2, ketemunya 50. Tadi dalam mil ya, berarti sama satuannya mililiter. Oke, ketemunya berarti yang opsi B. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 20. NaOH MR-nya 40, yang masanya 0,4 gram dilarutkan ke dalam air. Larutan yang terjadi dapat dinetralkan dengan HCl 0,1 molaritas sebanyak berapa? Nah, sama konsepnya, penetralan. Yang diketahui MrNaOH 40, masanya 0,4 gram. Dinetralkan dengan HCl 0,1, berarti ini molaritasnya. Yang ditanya volumenya, ya, ditanyakan. Oke, kita bisa pakai rumus yang sama. Berarti nanti molaritas asam kali volume asam kali valensi, val gitu ya, sama dengan molaritas basa kali volume basa kali valensi. Asam tadi punyanya HCl. Oke. Basa berarti NaOH. Molaritasnya ketemu berapa? 0,1. Volumenya ditanyakan volume asam, valensinya HCl berapa? 1 ya. HCl itu dari H plus Cl min. Berarti H plus dia punya 1. MB. Molaritas. Yang diketahui di dalam soal itu ada MR, ini ya, MR sama massa atau gram. Berarti kita nanti pakai rumus molaritas, kita jabarin. Gram per MR dikali 1000 per volume. Kalau 1000 berarti dalam mililiter. Ini ya. Dikali volume basa dikali valensinya. Valensinya NaOH punya berapa? 1 ya. NaOH Na plus OH min, dia punya 1. Oke, nanti kita masukkan, bisa kita masukkan langsung aja ini 1. Oke, karena yang di opsi jawaban dalam mililiter, berarti kita pakai mililiter semua ya. Nah, ini nanti volume mililiter, ini bisa kita coret sama volumenya ini mililiter. Tadi kita masukkan, gramnya ketemu 0,4 per mr-nya 40 dikali 1. Ini kata oper sekalian ya. Ke ruas kanan, 0,1-nya pindah ke ruas kanan sana. Jadi nanti volume asam berarti nanti 1/0,1 ini ya. Jadi coret 0,1
0,1 sama 0,4. Ini 1, 0,4 berarti nilainya 4. Ini bisa dicoret. 41, 40 berarti masih 10. 10 sama 100 bisa dicoret. Ini 1, ini tinggal 100. Berarti nanti temunya volume asam 100 ml. Oke, berarti yang seperti itu. Jadi kita cuma pakai perbandingan saja. Untuk soal selanjutnya. Campuran dari 100 ml larutan HCl 0,1 molaritas dengan 160 ml larutan H2SO4 0,1 molaritas akan dapat dinetralkan dengan larutan NaOH 0,1 molaritas sebanyak berapa mil? Nah, di sini di dalam soal diketahui ada dua asam. Apa aja? Yaitu ini. Yang pertama ada HCl 0,1, yang kedua ada H2SO4 0,1. Nah, campuran asam tersebut nantinya akan dinetralkan dengan NaOH. Nah, berapa NaOH yang harus digunakan totalnya? Nah, di sini ada beberapa cara alurnya. Kita bisa yang pertama kita campurkan dulu. Jadi ya, di sini ada katakan ada wadah. HCl dicampurkan sama H2SO4. Campurkan di sini. Nah, nanti hasil campurannya baru dinetralkan dengan NaOH. Itu bisa. Atau yang kedua, kita cari satu-satu. Jadi HCl dulu kita netralkan, kemudian H2SO4 kita netralkan, kemudian dijumlahkan volumenya. Itu juga bisa. Nah, di sini kakak pakai cara yang kedua. Jadi kita cari masing-masing volumenya. Jawab. Yang pertama kita netralkan dulu larutan HCl-nya. Rumusnya sama seperti yang nomor sebelumnya. Kita pakai molaritas asam dikali volume asam dikali valensi asam. Val gini aja ya. Sama dengan molaritas basa dikali volumenya basa dikali valensi basa. Oke, ini mas garisin dulu. Molaritas asamnya untuk HCl ada berapa? Molaritasnya ini ya, ada 0,1. 0,1 dikali volumenya. Kita pakai mililiter aja, sesuai yang diketahui di dalam soal. Ada 100 ml. 100 ml. Valensi asam, HCl. HCl itu kan jadi H plus Cl min ya. Berarti hanya punya 1. Sama dengan molaritas basa. Molaritas basa diketahui ada 0,1. 0,1 dikali volumenya. Ditanyain ya, volume basa. Dikali valensi basanya. Valensi basa NaOH, mas tuh di sini. Tadi Na plus OH min. Berarti punya 1 ya. Oke. Bisa dicoret 0,1 sama 0,1, 1 sama 1. Nah, jadi ketemu volume basa untuk menetralkan HCl ada 100 ml. Yang pertama. Sekarang kita cari untuk yang larutan H2SO4. Dengan cara yang sama, rumusnya Ma kali volume A dikali valensi asam sama dengan Mb molaritas basa dikali volume basa kali valensi basa. Molaritas asamnya ini ya 0,1 untuk H2SO4. 0,1 molaritas volumenya di sini ada 160 ml. Kita tuliskan 160. Valensinya, nah H2SO4 itu 2H plus diionisasikan jadi 2 plus SO4 2 min. Berarti valensinya dia punya 2. Mb-nya sama 0,1 ya. Volumenya kita cari kali valensinya dia punya 1. 0,1 bisa kita coret. Udah, berarti 160 kali 2, 320 Pb.
mililiter. Nah, berarti nanti volume NaOH yang digunakan untuk menetralkan HCl dan H2SO4 tinggal kita jumlahkan. Jadi nanti volume NaOH total sama dengan 100 mil untuk HCl dan 320 mil untuk H2SO4. Ketemunya 420 ml. Oke. Seperti itu. Nanti opsi jawabnya yang tepat adalah yang E. Ini ya. Untuk nomor 22. Untuk nomor selanjutnya, selanjutnya nomor 22. Cuplikan yang mengandung K2O, MR-nya 94, dengan massa 18,8 gram, dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 1 liter. Apabila 2 mil larutan tersebut dapat dinetralkan oleh 30 mil larutan H2SO4 0,1 molaritas, maka kadar K2O dalam cuplikan tersebut. Nah, ini. Jadi, yang pertama, ini kan ada cuplikan. Nah, cuplikan K2O sebanyak 18,8 gram. Jadi, cuplikan itu dia bukan murni. Jadi, di sini kakak punya bongkahan K2O, beratnya 18,8 gram. Nah, itu bukan K2O murni. Tapi ya ada campuran-campuran zat yang lain. Nah, ketika dia sudah dilarutkan dalam air, nanti jadinya ini reaksinya. Jadi kita jawab dulu. K2O, padatan ya, solid, dia dilarutkan dalam air, berarti dicampur H2O. Nanti jadinya KOH. Ada 2 ya, K-nya di ruas kiri ada 2, berarti di sini nanti dikali 2. O-nya 2, hanya 2, udah salah. Nah, KOH ini yang dinetralkan dengan H2SO4. Jadi, alurnya setelah KOH kita mencari massa KOH yang digunakan untuk menetralkan, kemudian kita masukkan ke rumusnya kadar. Oke, ya sebelumnya kita tulis dulu lah rumus kadar. Nah, tulis di sebelah sini. Kadar K2O. Kadar K2O. Kita pakai rumus massa K2O per massa cuplikan kali 100%. Nah, ini rumusnya yang nanti kita bakal pakai. Nah, cuplikannya kita udah ketemu. Ini kan 18,8 itu cuplikan keseluruhan K2O. Nah, yang kita cari massa K2O murni. Dari mana nyarinya? Dari pengenceran atau dari penetralan dengan H2SO4. Oke, karena kembali ke sini. Nah, KOH yang kita dapat nanti akan diencerkan dengan H2SO4. Rumus pengenceran gimana? Sama kan? Ini berarti KOH, karena KOH itu basa, berarti molaritas basa dikali valensi, oke, dikali volume basa dikali valensi basa. Sama dengan molaritas asam dikali volume asam dikali valensinya. MB molaritas basanya. Molaritas basanya yang kita cari ya. Berarti MB volume basa yang dipakai berapa? Volume basa yang dipakai ternyata ini 25 mil larutan tersebut. Berarti volume basa ada 25 mil. Valensinya KOH di sini OH-nya 1 ya. Jadi KOH itu terionisasi menjadi nanti K plus OH min. OH min di sini 1 berarti valensinya 1. Molaritas asam, asamnya
ada 0,1, yang ini 0,1 molaritas. Volumenya 30 mil, valensinya H2SO4 dia punya 2. H2SO4 2H plus SO4 2 min. Ya, berarti kita pakai 2. Oke, bisa kita kerjakan. Nggak ada yang bisa dicoret, ya ini bisa sih. Ini bagi 5 ketemu 5, ini bagi 5 ketemu 6, ini ya. Berarti 5-nya kita over ke ruas kanan, nanti molaritas basanya 6 kali 2 kali 0,1 berarti 1,2 per 5. Jadi ketemunya 0,24 molaritas. Oke, molaritas basa ketemu. Kemudian, setelah mendapat molaritas basa, tujuan kita kan mencari massa dari KOH murni. Nah, ini kan KOH murni yang akan kita cari massanya. Berarti dari molaritas ini kita over ke mol. Gimana mencarinya? Kita tahu rumus mol. Mol itu sama dengan molaritas dikali volume dalam liter. Gitu ya. Berarti nanti ini kita pakai rumus mol ini. Kakak tulis di sini, berarti nanti mol untuk KOH sama dengan molaritasnya 0,24 dikali volumenya tadi 1 liter. Berarti ketemunya 0,24 mol. Oke, kita sudah mendapat molaritas KOH yaitu 0,24 mol. Kemudian dari KOH ini kita bisa mencari molnya. Kita sudah menemukan molnya KOH, kita bisa mencari molnya K2O. Persamaannya harus lagi K2O plus H2O menjadi 2KOH. KOH ketemu 0,24 mol. Ini ya. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya 2 ketemu 0,24. KOH ini koefisiennya 1 kan ini. Berarti ketemunya 0,12 mol. Oke. K2O ketemu 0,12 mol. Sudah selesai? Belum selesai. Dari K2O, untuk mendapatkan persen K2O, kadarnya, kita harus yang dibutuhkan kan massa dari K2O. Jadi di sini kita cari massanya terlebih dahulu. Oke, kakak tulis di samping sini ya. Jadi massa K2O, rumusnya mol dikali MR-nya. Molnya 0,12, MR-nya 94. Ini ya di atas ini, diketahui dalam soal 94. Berarti ketemunya nanti 11,28 gram. Nah, ini massa K2O murni yang dipakai. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya yang ditanyakan kadar K2O. Berarti massa K2O yang sudah kita dapat dari soal 11,28 gram per cuplikannya 18,8 gram, gram juga, ya yang atas ini ya, 18,8 gram kali 100%, nanti ketemunya sama dengan 60%. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Jadi alurnya, yang pertama, kita cari penetralannya dulu. Jadi K2O ketika dia dilarutkan dalam air menjadi KOH. Nah, KOH ini yang dinetralkan dengan H2SO4. Kita cari molaritasnya KOH. Setelah molaritas KOH ketemu, ini ya 0,24. Kita cari molnya KOH. Setelah molnya KOH ketemu, dengan perbandingan koefisien, kita ketemu molnya K2O murni. Nah, K2O murni
kita bisa mencari masanya. Setelah didapat masanya, kita masukkan ke rumus kadar. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke nomor 23. Volume H2SO4 0,025 molaritas yang diperlukan untuk tepat menetralkan 525 mil KUH 0,6 molaritas adalah ini. Sama rumusnya, kita pakai penetralan, rumus penetralan. Langsung saja kita jawab. Rumusnya MA molaritas asam kali volume asam kali valensinya. Sama dengan molaritas basa kali volume basa kali valensi. Molaritas asam ada, ini ya asamnya ya, H2SO4 0,025 molaritas. Kita tulis di sini. 0,025. Volumenya ditanyakan ya. Volumenya ditanyakan. Volume asam. Valensinya H2SO4 punya 2 ya, seperti yang di soal sebelumnya. Molaritas basa KUH 0,06 molaritas. Kita tulis 0,06 molaritas. Volume basanya ini 525 mil. 525 mil. Valensinya KUH punya 1. Seperti di soal yang sebelumnya. Berarti volume asamnya kita oper semua ini di ruas kanan. Di 0,06 dikali 525 dibagi 0,025 dikali 2. Nah, nanti hasilnya kita tulis di sini volume asam sama dengan 630 mil. Kita pakai mil karena awalnya ini ya, awal 525 kita pakai mil, berarti nanti ketemunya dalam mililiter. Karena yang ditanyakan dalam liter, berarti nanti kita ubah ke liter, dibagi 1000, 0,63 liter. Oke, ketemunya yang C. Nomor 24. Suatu basa LOH 2 kali dengan massa 3,16 gram dilarutkan dalam air. Larutan yang terjadi dapat dinetralkan oleh 100 ml larutan HCl 0,4. Massa atom relatif L tersebut adalah, ini ada reaksi penetralan dari basa LOH dengan asam HCl. Kita kerjakan. Jawab. Rumus bisa tetap sama, molaritas asam dikali volume asam dikali valensi sama dengan molaritas basa kali volume basa kali valensinya. Asam kita pakai HCl ya di sini. Asamnya HCl, molaritasnya 0,4 molaritas. Volumenya 100 ml. Oke, dalam mililiter ya kita tulis biar tidak keliru. Valensi HCl dia punya 1. Molaritas basa. Molaritas tidak diketahui, yang diketahui massa. Berarti kita jabarkan rumusnya. Molaritas itu rumusnya gram massa per ml-nya dikali 1000 per volume dalam mililiter. Kali volume basa kali valensinya LOH ini ya. LOH 2 kali. Ini kalau diionkan jadi L2 plus 2OH minus. Berarti valensi OH dia punya 2. Selanjutnya. Nah, kita bisa masukkan, ini volumenya bisa dicoret ya, karena ini kan volume dalam mililiter. Ini dalam mililiter juga bisa kita coret. 0,4 kali 100 berarti 40. Yang ini gramnya ketemu 3,16 gram per ml dikali 1000 dikali 2. Ini pindah ruas. MR-nya kita oper ke sebelah kiri, berarti nanti MR. Ini ya MR-nya.
nanti 40-nya pindah ruas juga. 3,16 dikali 100, 1000 dikali 2 per 40. Ini coret 1, ini 20. Ini bisa dicoret sama 1000. Ini 1. Ini jadinya 50. Nah, MR-nya berarti 3,16 kita kalikan 50, ketemunya 158. Nah, ketemunya yang B. Seperti itu. Jadi konsepnya sama. Beberapa soal akhir ini konsepnya sama, cuman dia permainan yang diketahui dan ditanyakan. Di teman-teman tidak usah bingung. Terakhir nomor 25. Apabila massa atom relatif H, O, Mg, Cl diketahui masing-masing, jadi kita harus mencari sendiri, maka jumlah HCl yang diperlukan untuk tepat menetralkan MgOH 2 kali. Nah, ada asam dinetralkan sama basa. Jadi rumusnya sama, kita pakai penetralan molaritas asam kali molaritas basa dikali volume asam, molaritas asam dikali volume asam dikali valensinya sama dengan molaritas basa dikali volume basa dikali valensinya. Molaritas asam. Nah, ternyata di dalam soal yang ditanya dan yang diketahui itu masanya. Berarti ini kita jabarkan semua. Molaritas asam kita jabarkan rumusnya berarti gram per mr kali 1000 per volumenya mililiter. Ini ya, volume. Dikali volume asam dikali valensi. Sama dengan molaritas basa kita jabarkan juga gram per mr kali 1000 per mililiter dikali volume basa kali valensi. Volume ini kan volume, ini juga volume mililiter. Mililiter kita pakai mililiter saja, bisa dicoret. Yang ini juga sama, volume asam, ini juga bisa dicoret. 1000 ruas kiri ruas kanan, ini juga bisa dicoret. Nah, sekarang kita mencari gramnya. Gram asam ditanyakan ya, massa HCl yang diperlukan. Berarti ini nanti gramnya kita cari. MR-nya HCl. H itu ada 1, Cl 35,5 ini ya. Dikali valensi HCl dia punya 1. Gramnya MgOH 2 kali, bahasanya ya dia pakai MgOH 2 kali, yang ini tadi pakai HCl. Gramnya di sana masanya 5,8 per mr-nya. Ini kita cari satu-satu, Mg itu ada 24 plus OH. Kita kurung ya, OH-nya ada 2 kan. O-nya punya 16 plus hanya ada 1, kita kali 2. Kali valensinya, valensi basa dia punya 2 ya. Mg ini 2 plus 2 OH min. Nah, valensinya punya 2. Oke, over di sebelah kanan. Gram per, ini nanti 36,5 kali 1, nanti 5,8. Ini dijumlahkan, itu ketemunya 58 dikali 2. Ini bisa dicoret, ini 1, ini 10, ini bisa dicoret, 1 ini ketemu 5. Tadi nanti gramnya 1 per 5 dikali 36,5. 36,5 dibagi 5 ketemunya 7,3 gram. Seperti itu. Tadi ketemunya yang C. Oke, 25 soal kita udah kerjakan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.